Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari sebuah fakta yang agak unik sih. Jadi salah seorang mantan CEO PT LIB yang kini menjabat sebagai manajer Rans Nusantara FC, Tigor Salomboboy, membeberkan kenapa para wasit kita ini pada bobrok dan seolah nggak paham law of the game FIFA. Menurut Tigor, hal ini banyak faktor. Selain kursus wasit di Indonesia ini yang cuma sekedar formalitas semata, padahal tak banyak yang diajarkan, ada juga disebabkan banyaknya wasit kita ini yang nggak bisa dan nggak paham bahasa Inggris. Sementara sebagian besar buku Law of the Game FIFA itu berbahasa Inggris. Inilah yang disinyalir, atau menurut Tigor ini para wasit kita ini cuma nyontek dari tayangan TV dan hanya andalkan arahan instruktur saja tanpa memahami lebih dalam seperti apa Law of the Game FIFA. Kendala utama di kita adalah bahasa. Law of the Game itu dibuat dalam beberapa bahasa dan kebanyakan itu berbahasa Inggris. Sementara ketika saya di LIB, saya lihat wasit kita itu jarang sekali yang bisa paham bahasa Inggris. Di negara lain mudah untuk diajarkan karena memang, mohon maaf ya, basic untuk bahasa Inggrisnya sudah ada. Kemudian juga kursus dan pendidikan wasit pun kalau di luar negeri itu diatur dan benar-benar resmi dan dibuat secara berkala dan kontinu. Sementara di kita itu hanya formalitas yang seolah buat mendapatkan lisensi saja, ujar Tigor yang kami kutip dari bolasport.com. Nah, bener dong yang pernah kami bilang, jika wasit-wasit kita ini tuh tak ada bedanya dengan tukang parkir yang bisanya cuma niup peluit. Sementara pengetahuan ilmu soal wasit itu cuma 10%. Dan ini yang ngomong mantan LIB langsung loh ya, yang pernah bersentuhan langsung dengan para wasit. Dan emang bener ada istilah pungli dalam kursus wasit. Ya gimana mereka mau lolos kalau mereka aja nggak paham law of the game. Ya kalau nggak nyogok mereka nggak bakalan lolos. Makanya wajar wasit-wasit kita ini pada bobrok. Yang salah siapa? Ya tetap PSSI dong. Kenapa biarkan ini selama bertahun-tahun? Kenapa nggak diseriusin benahi wasit? Kenapa kursusnya nggak dibikin profesional agar mencetak wasit-wasit berkelas? Dan kenapa selalu bilang wasit juga manusia? Ya, wasit itu juga manusia. Dari Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong akhirnya angkat bicara soal banyaknya nyinyiran dari para fans kardus, yakni tentang perbandingan antara lokal Preds dengan naturalisasi. Hal ini ditambah rencana STY yang akan datangkan dua lagi pemain keturunan untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni antara Nathan Choaon atau Jai Idjes dan juga Ragnar Uratmangun. Para fans kardus yang sebagian besar ini adalah hatersnya STY ini justru mengiyakan apa yang dikatakan media Vietnam Tan Ninh yang mengatakan jika Indonesia hanya jago di kelompok umur saja, sementara di level senior Indonesia tak bisa apa-apa tanpa adanya naturalisasi. Para fans kardus ini kembali mengkritik keputusan STY yang akan menambah pemain naturalisasi dan mengatakan STY ini tak menghargai talenta lokal dan tidak patriotisme. Menurut STY, dirinya heran dengan sikap orang-orang seperti ini dan juga nggak mengerti dengan jalan pikiran orang-orang kayak gini nih. Mereka ini membedakan antara pemain lokal dengan naturalisasi, padahal baik lokal maupun naturalisasi tujuannya sama, yakni merah putih. Dan menurut STY, setiap tim itu punya taktik dan strateginya tersendiri dalam setiap turnamen. Tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Memang tim punya taktik tersendiri, jadi tolong hargai saja, ujar Sintayong. Tim-tim lawan di grup F lebih baik dari kita, jadi persiapan harus lebih matang lagi. Timnas Indonesia juga harus bahu-membahu membuat organisasi permainan jadi lebih baik untuk ajang selanjutnya, ujar Sintayong.
Udahlah coach, nggak usah dengerin nyinyiran mulut monyong para fans kardus itu. Mereka itu cuma sampah yang cuma bisanya ini berserakan ngotor-ngotorin lingkungan doang. Kontribusinya mah gak ada. Udah lanjutin aja rencananya coach. Emang pada bego tuh para fans kardus. Kalian pikir main di Piala Dunia itu gampang? Pakai istilah lokal pret. Tuh lihat lokal pret kalian kalah telak di Asian Games kemarin. Gimana? STY ini udah serius loh bikin timnas kita ini bisa bicara banyak di Piala Dunia. Bahkan STY ini sudah membentuk tim analis yang tugasnya menganalisa atau mengawasi atau memata-matai para tim-tim lawan kita di grup F. Coba lihat deh video ini. Apa ada pelatih-pelatih timnas sebelumnya yang kayak gini? Nggak ada. Ini kan artinya STY ini bener-bener serius. Padahal dia ini bukan orang Indonesia loh. Tapi segini ngototnya belain Indonesia. Malu kalian yang ngakunya orang Indonesia tapi bisanya cuma nyinyir. Dasar mental sampah kalian. Nanti kalau ada yang komentar di video ini tetap menjelekkan STY, kami akan langsung balas. Inilah fans kardus dengan otak sampah. Kita ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Kemarin waktu kami pernah upload video dan bilang David Da Silva ini pundung karena sempat hilang dari skuad Persib. Banyak yang bilang kami hoak. Padahal di situ kami bilang kalau DDS ini terlalu banyak yang hujat. Nah sekarang kebuktikan DDS sendiri loh yang bilang kalau dia ini banyak hatersnya. Dan dia pun heran kenapa dia ini banyak hatersnya. Padahal dia ini udah berjasa loh buat Persib. Tuh dengar sendiri ucapan DDS. I have many haters. I don't know why. But I don't know. I don't understand of this kind of haters because since I came here, I have a good numbers and. Inilah salah satu alasan kenapa banyak bintang-bintang yang masuk ke Persib itu nggak betah lama-lama di Persib. Ya gini, dihujat, bahkan dihujatnya sama pendukung Persib itu sendiri. Kalau dibilang yang hujat ini bocil, nggak juga. Banyak juga tuh yang hujat ini udah pada bangkotan. Makanya kalau ada yang nyalahin manajemen dan bilang manajemen Persib ini lelet cari pemain bagus dan bilangnya manajemen Persib ini pelit, itu nggak sepenuhnya benar juga. Sebab ya bisa aja pemain yang diincar ini nggak mau ke Persib karena takut dihujat. Kan akhirnya pemain hebat pun akan mikir gini nih, waduh jadi males nih ke Persib. Kata si Anu juga dia habis dihujat tuh di Persib. Saya juga takut kalau dihujat di Persib, kan gitu. Kalau nanti ada yang komentar, itu mah dasarnya aja mental pemainnya yang jelek. Main di Persib mah kudu kuat mental. Banget sia remek. Kudu kuat mental naon? Mental dihujat ku sia gitu. Pemain juga punya pikiran, punya otak, punya hati dan bisa tersinggung juga kalau terus-terusan dihujat. Kalau sebatas kritik sih nggak masalah, tapi kalau udah namanya hujat bawa-bawa kata-kata kotor, apa itu ujian mental namanya? Makanya mikir mun gablek pikiran mah. Ya udah sekarang mah nggak usah lagi ngarepin Persib ini beli pemain hebat ya kalau sikap dan perilaku pendukungnya aja pada bobrok kayak gitu. Aduh, cik atuh sing darewasa, boga sungut jeung leungeun teh ulah dipake ngahujat wungkul. Giliran Persib loyo dan nggak bagus, nyalain pemain lah, nyalain pelatih lah, nyalain manajemen lah. Mikir atuh iyo oge gara-gara saha. Pemain oge dah jadi don lamun dihujat terus menerus. Mikir atuh lamun boga otak mah. Dari Persikabo, ini sedikit mengejutkan sih. Ternyata kabarnya justru Nikola Kovacevic nih yang dilepas. Padahal prediksi kami Kovacevic ini nggak dilepas loh. Kovacevic dan Pedrinho resmi dilepas oleh Persikabo dan kabarnya cuma akan menyisakan Jose Varela aja. Waduh, kemana nih Kovacevic akan berlabuh? Apakah Kovacevic akan ke Persija? Sebab Kovacevic juga masuk dalam daftar pemain yang direkomendasikan oleh Jackmania. Persita Tangerang akan meminjamkan dua pemain lokalnya ke tim Liga 2. Mereka adalah Amrizal Umanailo dan Heri Susanto ke tim Persela Lamongan. Ya, Persela Lamongan memang resmi akan mendatangkan 5 pemain baru dengan status pinjaman. Dan dari 5 pemain ini semuanya dari Liga 1 dan kabarnya 2 diantaranya adalah
pemain yang sudah punya nama besar di Liga 1. Nah, dengan dilepasnya Amrizal dan Heri Susanto yang notabene berposisi sebagai winger, apa ini artinya Persita berhasil nih meminjam Febri dari Persib? Persebaya pun demikian, kabarnya akan meminjamkan dua pemainnya ke klub Liga 2 Gresik United. Mereka adalah Salman Al-Farid dan Denny Agus. Sementara itu sempat dikabarkan akan dibajak oleh Arema FC. Gelandang asing Persebaya Ze Valente menegaskan dirinya akan tetap di Persebaya sampai kontraknya habis. Hal ini disampaikan oleh Ze pada awak media. You will go to Arema FC with your dad. Is it true? 100% impossible. Impossible. Impossible 100%. So you No will- chance. Yes. I have contract with Persebaya, so nobody talk to me about nothing. So I'm player of Persebaya. Ya, kita akan lihat nanti di jendela transfer, benarkah Ze bertahan atau ini cuma pengalihan? Dan siapa yang akan hengkang dari Persebaya ya? Dari Dewa United. Penyerang Dewa United Alex Martin menyatakan tertarik untuk pindah klub. Alex ingin main di klub yang basis supporternya besar. Sebab sejak ia datang ke Indonesia, ia hanya main di klub yang supporternya sedikit. Dirinya pun mengaku sering iri pada rekan satu negaranya yang main di klub-klub besar seperti Persebaya, Persib, dan Persija yang selalu dipenuhi supporter saat bertanding. Hal ini diutarakan Alex Martin pada wartawan saat usai latihan bersama tim Dewa United. Saya suka dengan Persebaya, Persija, dan Persib. Mereka tim besar, supporternya luar biasa. Setiap tim ini main selalu dipenuhi supporter. Saya ingin rasakan hal ini. Terkadang saya iri dengan teman-teman saya asal Brazil yang main di klub-klub tadi. Mereka dapatkan dukungan yang luar biasa, ujar Alex Martin yang kami kutip dari bolasport.com. Jangan salah, main di klub besar itu ada plus minusnya loh. Nilai plusnya adalah ya followers langsung naik, cepat jadi artis, dan juga gaji yang fantastis. Tapi minusnya main di klub besar itu adalah lo nggak bisa main jelek. Lo main jelek, habis lo dihujat. Sanggup nggak lo? Ya emang sih, Dewa United itu kurangnya cuma satu, yakni supporter. Sebab kalau bicara soal finansial dan fasilitas, menurut kami Dewa United jauh di atas Persib, Persija, dan Persebaya. Punya training ground sendiri, dan lagi bikin stadion sendiri juga. Ya nggak punyanya cuma satu, mereka ini nggak punya basis supporter yang gede. Dari Persis Solo kabarnya masih tetap ajukan tawaran pada Persib untuk bisa memboyong duet roda Persib, yakni Siro dan Da Silva. Tapi Persis Solo pun sudah punya opsi lain andai duet roda ini gagal diambil atau dibajak ke Persis Solo. Nama Luis Junior, striker asal Brazil yang baru saja dilepas oleh Persiba Balikpapan di Liga 2 pun kabarnya akan jadi opsi. Selain itu ada nama Ezechiel Duasel, Yosef Ejejari, Bruno Katanhede, Wander Luis, dan Jonathan Bowman yang jadi opsi pemain yang bisa menggantikan Fernando Rodriguez dan Ronnie Gonzalez.